Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah utilitas bangunan 1, pada kali ini telah memasuki pertemuan keempat dan akan dibahas mengenai tentang reservoir dan daya pompa. Jadi, definisi dari reservoir itu sendiri yaitu tempat penampungan air bersih pada sistem penyediaan air bersih. Umumnya, reservoir ini diperlukan pada suatu sistem penyediaan air bersih yang melayani suatu bangunan maupun kota. Jadi ada beberapa jenis reservoir. Yang pertama itu berdasarkan tinggi relatif reservoir terhadap permukaan tanah sekitarnya, dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu reservoir permukaan atau ground reservoir yang ditunjukkan pada gambar sebelah kiri ini. Jadi posisinya berada tepat di atas permukaan tanah. Yang gambar di tengah ini merupakan reservoir bawah tanah atau in-ground reservoir, di mana reservoir terdapat di bawah tanah atau di dalam tanah yang kemudian nanti akan ditimbun atau ditutup oleh tanah di atas reservoir ini. Dan yang ketiga atau gambaran paling kanan yaitu reservoir menara atau elevated reservoir. Nah, di mana reservoirnya berada di atas sebuah menara atau tower, atau bisa juga berada di atas sebuah bangunan. Di mana reservoir menara ini untuk lokasi penempatannya lebih tinggi dari daerah-daerah sekitarnya atau tidak berada tepat di atas tanah. Berdasarkan bahan konstruksinya, jenis reservoir dibagi menjadi 4. Mulai dari yang paling kiri ini merupakan reservoir tangki baja. Jadi banyak reservoir menara dan standpipe atau reservoir tanah yang terkonstruksi dari bahan baja, dibaut ataupun dilas. Karena baja berisiko terhadap karat dan mudah menyerap panas, maka bagian luarnya ini perlu dicat dan dilindungi dengan cathodic protection. Biasanya tangki baja jauh lebih murah daripada tangki beton. Kemudian yang kedua yaitu reservoir beton cor. Nah, tangki dari reservoir beton pertama kali ini dibuat tanpa penutup. Jadi perkembangan selanjutnya konstruksi ini memakai penutup dari kayu dan juga bisa berupa beton juga. Nah, jadi karena reservoirnya ditutup, maka masalah sanitasinya terselesaikan. Jadi kelebihan menggunakan beton ini kedap air, tidak mudah bocor. Namun kelemahannya biaya konstruksinya untuk reservoir beton ini relatif cukup tinggi. Kemudian ada juga reservoir pasangan bata. Jadi bahan bata ini sebagai bahan pengisi dinding bangunan reservoir ini. Jadi dikelilingi oleh batu bata. Jadi selain batu bata ini kekuatannya sudah teruji, jadi untuk mendapatkan material batu bata ini tidak susah. Jadi kelebihan menggunakan material batu bata ini adalah kekuatan, kekokohan, serta tahan lama, sehingga jarang sekali terjadi keretakan dindingnya. Namun kekurangannya adalah sulitnya membuat pasangan bata yang rapi, sehingga membutuhkan plesteran yang cukup tebal agar menghasilkan dinding yang cukup rata, dan kecenderungan pemborosan dalam penggunaan material perekatnya. Kemudian untuk jenis reservoir yang keempat itu reservoir tangki fiberglass atau pada umumnya terbuat dari plastik. Nah, jadi untuk kelebihannya yaitu ringan, teksturnya dinding tangki kaku dan terlihat kuat. Nah, namun kekurangan dimiliki dari reservoir tangki fiberglass ini yaitu rentan terhadap benturan. Jadi jika terhadap benturan bisa mudah bocor atau rusak, dan juga dindingnya mudah retak. Serta tidak tahan terhadap sinar matahari dan oksidasi bila terjemur oleh sinar matahari. Maka dapat menyebabkan kondisi air berada dalam reservoir tangki fiberglass ini berubah. Selanjutnya untuk perlengkapan reservoir terdiri dari berbagai peralatan. Yang pertama itu perpipaan, ada pipa air masuk, pipa air keluar. Nah, bisa pipa air keluar ini pada umumnya dilengkapi dengan saringan. Dan ada pipa peluap atau pipa penguras, yaitu untuk membuang air berlebih pada reservoir. Sedangkan untuk pipa penguras digunakan untuk menguras reservoir. Ada udara atau pipa fan, dan biasanya dilengkapi dengan kawat kasa. Gunanya untuk menghindari serangga atau binatang lain masuk dalam reservoir. Untuk pipa masuk, pipa keluar, dan pipa penguras dilengkapi dengan katup pengatur aliran air. Kemudian ada lubang inspeksi atau manhole. Jadi manhole ini digunakan untuk mengontrol dan untuk masuk ke dalam reservoir. Kemudian ada tangga untuk naik menara reservoir dan tangga untuk masuk dalam reservoir. Alat penunjuk tinggi muka air dalam reservoir, alat pengukur debit air atau meter air. Dan biasanya alat pengukur debit air ini pasang pada pipa air masuk ke reservoir dan atau pada pipa keluar dari reservoir.